ikhwani wa akhwati fillah, kita bersama Imam Muslim insyaallah ta'ala. Nah, betul aku salah. Baik, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Jadi Imam Muslim adalah satu dari ashab kutub sitah ya. Jadi ashab kutub sitah itu standar ya kalau kita belajar tentang usul dalil-dalil Islam itu Quran, Sunnah. Sunnah ini untuk kita yang belakangan ini ya kutub sitah itu. Bukan berarti cuma itu ya. Tapi yang ini insya Allah sudah sangat mencukupi ya. Bukan berarti nggak belajar yang lain. Jadi 6 ya, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai. Nasai sebagian ulama Nasai dulu karena lebih kuat. Nah, sebagian Abu Daud, kemudian Tirmidzi dan Ibnu Majah. Jadi tiganya itu Arab, ulama sepakat tiganya orang Arab ya. Abu Daud dari Azd. Siapa lagi? Imam Muslim yang akan kita pelajari, Kusyair, Arab ya. Ini bukan sukisme ya. Nah, kemudian siapa? Imam siapa? Tiga, Abu Daud. Siapa lagi? Imam Muslim. Satu lagi. Imam Nasai atau Imam Tirmidzi? Ibnu Majah bukan, Imam Bukhari bukan. Berarti sisanya Arab. Nah, jadi sebagian peneliti ada yang mengatakan semuanya Arab. Itu orang-orang Arab yang nenek moyangnya pergi ke negeri-negeri ajam untuk menyebarkan Islam, kemudian kakek namanya udah berubah jadi nama-nama orang setempat. Nah, lebih fasih bahasa setempat gitu, kayak orang Arab. Di sini mungkin sebagian lebih fasih bahasa Madura daripada bahasa Arab. Nah, sebagian peneliti seperti itu. Tapi yang lebih kuat insya Allah Imam Bukhari bukan, Ibnu Majah bukan. Nah, dua itu bukan. Nah, kalau kulihat semua kita dari Adam alaihi salam ya. Jadi Imam Muslim rahimahullahu ta'ala yang menulis kitab apa? Sahih Muslim. Itu akan kita bahas nanti ya tentang kitabnya. Sekarang tentang syakhsiyatuhu ya, tentang biografi Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Jadi Imam Tirmidzi itu meriwayatkan dari Imam Muslim, tapi cuma satu aja, satu hadis ya. Imam Tirmidzi meriwayatkan satu hadis saja dari Imam Muslim. Imam Tirmidzi muridnya Imam Bukhari dan muridnya Imam Muslim juga. Tapi Imam Tirmidzi sangat bersandar sekali kepada Imam Bukhari. Ketika kita baca Sunan Tirmidzi, kita dapati setelah menyampaikan hadis di situ kata Imam Tirmidzi, qala Abu Abdullah. Itu siapa maksudnya? Imam Muhammad ibn Ismail, Imam Bukhari. Kata ustadznya, hadis ini sahih, hadis ini gharib gitu ya. Itu kalau mau buat skripsi dikeluarin itu bagus. Jadi berapa kali Imam Tirmidzi mengambil pendapat Imam Bukhari untuk menguatkan satu pendapat tentang hadis atau rawi hadis, itu bagus ya, kumpulkan. Sekarang mumpung ada Maktabah Syamilah ya, ketik aja qala Abu Abdullah langsung keluar semua, tinggal dipetani ya, dicariin di mana, di tempat apa, konteksnya apa, lagi membahas sahih atau tidak, atau lagi membahas perawi, atau lagi bahas apa, itu bagus ya. Nah, kita kenalan dengan Imam Muslim ya. Imam Muslim tuh bukan orang Jawa ya,
Tadi sudah kita singgung, orang Arab ya, dilahirkan di bumi Allah di mana? Naisabur. Sekarang Naisapur. Kuburannya masih ada sampai sekarang. Ya, kalau antum mungkin pas lagi jalan-jalan atau memang mau penelitian, tidak apa-apa kalau sekedar mau lihat. Ya, mau neliti. Tapi jangan punya keyakinan saya saper ke sana supaya mustajab doanya, supaya berkah. Nah, itu yang kurang baik. Walaupun sebagian ulama ada yang begitu ya. Nah, tapi itu hendaknya tidak dilakukan. Ya, Naisabur itu di mana? Bumi Allah ya. Bumi Allah mana? Sekarang masuk daerah Iran. Nah, ya, jadi beliau itu kata Imam Dahabi, Al-Imamul Kabir, Al-Hafidh, Al-Hujjah, As-Sadiq, Abul Husain Muslim Ibnul Hajjaj Ibn Muslim, Muslim Ibnul Hajjaj Ibn Muslim Ibn Ward Kaushad Al-Kushairi An-Naisaburi. Kalau Imam Dabi mengatakan fala'alahu min mawali Kushair, bisa jadi Imam Muslim juga bukan Arab, kata dia, itu cuma mawali, persis kayak kakeknya Imam Bukhari ya, atasnya masuk Islam lewat orang Yaman ya, dari kabilah Ju'fi. Nah, jadi Bilal juga Quraisy. Bilal bin Rabah itu Quraisy tapi maulahu gitu ya. Jadi kalau pernah masuk Islam, karena Bilal pernah masuk Islam, masuk Islamnya atau Bilal itu dimerdekakan oleh orang Quraisy. Siapa namanya? Abdullah ibn Abi Quhafa. Siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq ya. Jadi yang memerdekakan itu yang akan dapat kehormatan. Bahkan orang yang dimerdekakan ya, itu akan dinisbahkan ya, bukan dinasabkan secara keturunan, dinisbahkan kepada orang yang memerdekakan. Nah, makanya Imam Ibnu Majah juga Ar-Rib'i itu Arab ya, tapi maulahu. Ya, jadi itu namanya, dicatat ya, biar ya minimal dapat gitu malam ini, daripada dapat lapar ya cuma duduk nggak dapat apa-apa. Siapa namanya tadi ya? Muslim Ibn Al-Hajjaj Ibn Muslim Ibn Ward Kaushad Ibn Kaushad Al-Qushairi. Nah, itu nama beliau. Kenapa Imam Dahabi menyebut sebagai apa? Al-Mujawwid. Jadi Al-Imam Al-Kabir Al-Hafidh Al-Mujawwid. Karena beliau imam masjid ya di Naisabur, di tempatnya beliau juga memang dipercaya sama pemerintah waktu itu untuk ngimamin masjid. Jadi memang beliau orang terpandang ya, dari keluarga terpandang. Di samping karena memang betul-betul keluarga yang perhatian dengan agama, ya memang banyak modal ya. Dan Imam Muslim itu tajir, dia hidupnya dari jualan ya, jualan baju. Nah, zaman dulu kan baju itu keren ya. Nah, sekarang juga masih ya. Nah, jadi punya toko ya. Imam Hakim jelaskan, jadi saking di awal-awal itu Imam Muslim itu nyampaikan hadis sambil jaga toko, yuhaddisu bi khon mahbas. Nah, bahwa yutajir bibaz, jualan kain. Nah, jadi nggak apa-apa, banyak ya, macam-macam. Nah, para sahabat aja pedagang ya, ada yang pedagang, ada yang petani ya, ada yang santri. Abu Hurairah itu iktikaf terus ya, makanya ilmunya banyak. Nah, oke, jadi itu Imam Muslim rahimahullahu taala ya, nama beliau. Kapan lahirnya rahimahullahu taala? Lahirnya ada yang mengatakan tahun 204, ada yang mengatakan tahun 206. 204 206. Di mana? Di Naisabur
Kata Imam Dahabi, qila innahu wulida sanata arba' wa mi'atain. Ada yang mengatakan 256. Ada dua versi ya. Ya nggak apa-apa. Kadang memang berbeda, tapi nggak lepas-lepas banget ya. Ada sampai orang hari ini lupa tanggal lahirnya. Orang tuanya pun lupa. Pas mau buat akte baru, itu pun dikarang-karang. Sampai sekarang. Kalau nggak salah Ustadz Musan itu. Ya, Masya Allah. Jadi 204. Politik waktu itu zaman siapa? Orde Lama, Orde Baru? Ya Orde Abbasiyah. Ya, habis Bani Umayyah, Abbasiyah. Nah, waktu itu udah zamannya Makmun. Makmun ini Raja Bani Abbasiyah yang pertama bawa bid'ah. Bukan dia yang bawa, terpengaruh oleh orang-orang Mu'tazilah. Karena ulama yang dekat sama dia adalah ulama Mu'tazilah. Nah, jadi mulai Makmun sampai Al-Mu'tamid, Al-Mu'tamid itu ada 9. Antum sejak lahir sampai sekarang berapa presiden ganti? Soeharto ya? Atau sudah? Antum lahir kapan? Hah? Berapa presiden ganti? Hah? Orde Soekarno, ada yang zaman Soekarno sini? Saksi sejarah, bisa nanya tentang PKI nih. Ya. Imam Muslim ini berapa? 9, ganti-ganti ya. Jadi subhanallah. Yang mulai dari Makmun, kemudian siapa? Mu'tasim, Wasik. Nah, ini 3 ini parah. Nah, ya 3 ini tapi waktu itu alhamdulillah Imam Muslim selamat. Nggak terlalu besar lah, masih kecil. Ya, 226, kemudian fitnah itu baru nyala, baru viral tahun 1000 berapa? 218 itu awalnya. Itu parah-parahnya 218. Ya, 218 itu kata kuncinya. Tahun 218 mulai Makmun, kemudian Makmun meninggal bukannya seneng, ya, malahan muncul juga siapa? Mu'tasim. Sampai juga Wasik masih Imam Ahmad ya, itu dipukul ya. Ulama-ulama hadis semua dipanggil. Suruh mengatakan Quran makhluk, semuanya ngikut terpaksa. Kenapa? Karena sebagian mereka PNS. Iya, kalau nggak ikut nggak ada. Ya namanya manusia. Ya, yang kata Imam Ibnu Katsir yang nggak terpengaruh 4. Bosnya Imam Ahmad, Muhammad bin Nuh, Imam Ahmad, siapa? Lupa ya. Dua lagi, punya 4. Nah, ini Al-Khuzai ya. Nah, itu satu mati dibunuh. Oh, muridnya Imam Syafi'i, Al-Buwaiti Asy-Syafi'i. Itu betul-betul muridnya Imam Syafi'i mati. 2 ini, yang 2 lagi di penjara ya. 2 di penjara, 1 dibunuh, satunya mati di perjalanan. Setelah Makmun meninggal, senang sudah alhamdulillah. Mati juga ya. 2 ini yang betul-betul bandel, yang lainnya ikut aja. Itu semua ulama-ulama hadis dipanggil semua, entah itu ulama yang jadi qadhi, jadi pemerintah, jadi apa, semua. Subhanallah. Ya persis lah, mungkin pernah kalau kita dulu ya, apa itu wajib, apa itu ngapal, itu sudah nggak ada ya. Apa itu diwajibkan gitu ya, harus ngikutin apa Pancasila gitu. Nah, oke. Ya berat, ujian waktu itu berat. Nah, ala kulli hal, jadi Imam Muslim waktu itu ya berarti masih kecil ya. 218. Berarti usianya berapa? Kalau 206 atau 204. Berapa? Hah? 14 tahun, SMP lah. Masih belum nampak, tapi udah mulai belajar hadis. Nah, ini kita pakai tanggalnya di usia itu 14 tahun Imam Muslim haji. Ya, berangkat haji ke Mekah. Nah, nanti di sana ketemu ulama-ulama hadis di Mekah ya, ulama-ulama hadis di
di Mekah. Nah, ya Imam Muslim haji, kemudian haji zaman dulu enggak. Kalau sekarang kan haji berapa hari? Ya, 20 hari. Ya, haji 20 hari atau berapa gitu. Terus langsung pulang lagi. Habis sudah visanya. Tapi bisa langsung pulang karena ada pesawat. Nah, antum makan di sini, pipis di Masjidil Haram, maksudnya di WC-nya. Bisa. Bisa cuma 9 jam. Pulang lagi. Zaman dulu nggak bisa. Ya. Karena apa? Cuma kendaraan darat atau laut itu pun sisanya udah nggak ada pesawat, nggak ada kereta cepat. Ya udah. Lama-lamaan aja sekalian. Ada hikmahnya alhamdulillah. Jadi di zaman itu apa? Islam masih sederhana biar orangnya itu betul-betul pejuang. Mentalnya baja. Kalau kira-kira sudah maju teknologi kayak kita, kayaknya tidur semua. Ya, atau males gitu ya. Ada hikmahnya alhamdulillah. Jadi ya Imam Muslim 15 tahun, Imam Bukhari 20 tahun, nulis Sahih Bukhari, fokus 20-an tahun, Imam Muslim 15. Nah, wajarlah jadi ulama. Gurunya aja di Sahih Muslim kata Imam Dahabi 220. Antum berapa gurunya? Ustaz Arifin, Ustaz Ali, online ada juga ya, Syekh online. Tulis saja nggak apa-apa. Nanti bandingkan dengan Imam Muslim, mirip 200. Ya, Imam Muslim gurunya banyak. Ya, makanya banyak juga ilmunya. Antum gurunya cuma satu aja, guru saya yang Salafi, yang lain nggak, wah repot ya. Nah ya, tapi harus betul-betul hati-hati cari guru. Tapi intinya Imam Muslim memang gurunya banyak ya. Menulis Sahih Muslim dari 300.000 hadis diperas jadi 3.000 tanpa diulang. 300.000 jadi 3.000. Tapi 300.000 itu maksudnya apa? Satu hadis dengar dari 20 orang. Itu saking apa, supaya datanya kuat. Jadi satu hadis harus dengar dari 10, 20, 30 orang kalau perlu, untuk menunjukkan siapa yang keliru dikit-dikit, siapa yang ngantuk dikit-dikit bisa ketahuan. Imam Bukhari hadis innamal amalu binniyat itu dapatnya di Mekah dari Abdullah bin Zubair al-Humaidi, muridnya Imam Syafi'i yang punya akidah ya, punya akidah itu ya, usul sunnah Humaidi tipis. Syafi'i itu muridnya Imam Syafi'i banget. Jadi akidah Syafi'i itu ya jelas ya. Itu gurunya Imam Bukhari juga. Ya. Itu dengar itu dari berapa? Dari 6 guru. Padahal hadisnya pendek aja. Dari berbagai negeri, ada yang di Afghanistan, ada di mana. Demi apa? Datanya supaya valid. Enggak mencukupkan satu. Dari banyak guru. Nah, itu biasanya kalau orang yang banyak gurunya tawadhu. Nah, tapi kalau yang cuma satu ya tawadhu juga mungkin, cuma ya kurang lebar. Nah intinya ya minimalkan banyak saudara ya, banyak yang doain. Kalau gurunya soleh-soleh kan doanya itu mantap ya, doanya mantap insyaallah. Oke, itu ya. Jadi di usia segitu juga 14 tahun beliau pergi ke haji untuk haji dan sekaligus menuntut ilmu hadis. Nah jadi waktu itu ya namanya 14 tahun belum ada jenggotnya ya, kata Imam Dahabi hajja fi sanah ishrin wa huwa amrod. Nah tahun ya usianya sekitar 14 16. Nah, fasami abi Makkah minal Qanabi. Ya, ini gurunya Ashab Kutub Sittah ya, wa huwa akbar syaikhin lahu. Jadi guru yang paling besarnya Al-Qanabi. Kemudian habis itu kemana? Ke Kufah. Wasami abil Kufah min Ahmad ibn Yunus. Nah, ini nanti kita kalau buka Sahih Muslim pasti akan dapat nama ini. Nah, nanti ada satu lagi ya, Imam Muslim di awal-awal sangat banyak meruatkan dari Ali bin Ja'ad. Ali bin Ja'ad itu siqah, cuma dia bid'ahnya nampak banget ya. Jadi padahal Imam Muslim udah banyak meruatkan hadis dari dia, tapi akhirnya dia tinggalkan ya. Tapi akhirnya dia tinggalkan. Kenapa? Karena Jahmi itu menolak Allah memiliki sifat. Nah, ya, jadi Imam Muslim
rahimahullahu taala sudah memulai perjalanannya di usia muda, ya kayak antum lah insyaallah ya. Antum ada yang bahkan masih SD udah di pondok, suruh mondok ya nggak? Di mana, di Jawa Tengah kah? Atau di mana begitu ya? Antum Kalimantan anaknya suruh mondok, ya mirip juga cuma pakai pesawat ya. Nah ya beda zaman ya, tapi sama insya Allah, masih kecil, bahkan lebih kecil lagi. Nah, berarti harusnya lebih hebat dari Imam Muslim. Ya, nah, SD udah dipondokkan. Nah, jadi musyrifnya itu masya Allah, sabar ya. Oke, jadi masih kecil intinya, dan insya Allah orang zaman sekarang juga banyak ya yang menuntut ilmu masih kecil, alhamdulillah. Jadi optimis insya Allah akan ada yang mewarisi Imam Muslim. Masih banyak keluarga-keluarga yang sangat memperhatikan pendidikan Islam kepada keluarganya, dan ini adalah ciri kebaikan. Nah, dan itu mudah-mudahan ya itu bagian dari Imam Muslim itu adik-adiknya dikondisikan Imam Muslimnya rame. Baik. Nah ya, jadi insya Allah itu bagian, karena sama Imam Bukhari keluarganya juga ilmu. Nah antum insya Allah ya, jadi keluarga yang berkhidmah untuk Islam dan kaum muslimin. Antum mudah-mudahan keluarga antum juga bagian dari itu. Nah, sehingga akan ada terus sampai kiamat. Nah, mudah-mudahan masuk ke dalam Taifah Mansurah. Nah ya, jadi keliling sampai kata Imam Nawawi, Imam Muslim termasuk ulama rohal. Rohal itu kayak Ibnu Battutah. Tahu Ibnu Battutah itu kerjanya keliling dunia. Kalau Ibnu Battutah, Cheng Ho ya itu. Cheng Ho juga ya, Ibnu Battutah juga, antum juga ya. Jadi Imam Muslim, Imam Ahmad ya itu rohal, Imam Bukhari rohal. Jadi semuanya, kalau mahasiswa itu bagus sebetulnya ya, mahasiswa yang suka ke gunung kemana gitu, suka apa? Khuruj, suka keluar untuk apa? Untuk menuntut ilmu, bertemu syekh, untuk membela Islam, menjaga Islam. Coba kalau tidur Abu Hurairah aja kalau tidur nggak akan terkenal ya. Maksudnya pahalanya nggak akan banyak banget lah, di samping nggak terkenal, pahalanya nggak banyak banget. Abu Hurairah itu udah masuk Islam ketika Nabi di Mekah ya, ketika Nabi di Mekah, karena dia masuk Islamnya lewat Tufail ibn Amr ad-Dausi. Jadi ada Tufail, tokoh Yaman dari kabilah Daus, masuk Islam ya, datang ke Nabi, kata Tufail, ayo hijrah ke Yaman aja, kita dukung. Nabi belum jawab karena Nabi dikasih tahu nanti akan ada tempat hijrahnya. Baliklah Tufail, dakwah, Abu Hurairah masuk Islam. Nah itu, jadi harusnya setelah rihlah, setelah kita safar itu ada oleh-olehnya. Kita harus punya semangat lah dakwah ya. Kalau bisa membuat orang kafir masuk Islam lebih bagus ya. Kalau nggak bisa karena belum punya bekal ya, minimal keluarganya masih ngerokok, jangan ngerokok, tapi halus ngomongnya, jangan ngerokok, kasih uang 1 juta. Nah, nggak ngerokok hari itu, besok nggak tahu. Tapi ada usaha apa biar nggak cuma capek-capek doang, mana manfaatnya ya. Kayak sekarang orang keliling-keliling ya nggak, demi apa? Dapat konten ya nggak, makanan khas ini ya, ini tempatnya, karena banyak kan yang nonton lapar-lapar semua kan. Nah sampai 1 juta pengikutnya, 5 juta, subhanallah, itu orang pejuang itu ya. Tapi ya follower ya, duit itu untuk dapat nanti dari YouTube kan. Nah Imam Muslim juga pejuang, suka jalan, tapi untuk apa? Untuk menjaga Islam. Nah akhirnya hasil dari dia jalan-jalan itu, Imam Bukhari jadilah ini ya. Kata Imam Muslim, kalau ada manusia ratusan tahun ngumpulin hadis, insya Allah nggak muter-muter di tempat saya, katanya. Sombong nggak? Ya enggak lah ya, mungkin merasa saya udah betul-betul ngumpulin ini, jadi hadis itu akan muter-muter di sini. Ya memang betul juga, tapi ya sama Imam Muslim juga sebetulnya nanti hadisnya juga ada di Bukhari, muter-muter juga. Nah ya, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Bukhari juga isinya ya muwatta juga, karena Imam Bukhari meriwayatkan dari
Muwatta. Makanya sebelum Imam Bukhari punya Sahih Bukhari, buku nomor 1 adalah Muwatta. Karena sanadnya pendek sekali. Imam Malik Nafi apa namanya? Ya, Imam Malik, kemudian Nafi Abdullah bin Umar, ya. Nah, Zuhri cuma 3, 2 sedikit sekali. Nah, Imam Bukhari meriwayatkan dari siapa? Abdullah bin Yusuf At-Tinisi dari Imam Malik, dari Ismail bin Abi Uwais dari Imam Malik. Ya, sebetulnya isinya Sahih Bukhari ya Muwatta juga. Nah, cuma dengan jalurnya. Ya sama aja, nanti kalau kita buka Sahih Muslim ya sama hadisnya dengan di Sahih Bukhari, tapi beda guru. Imam Muslim punya guru baru. Ya, Imam Bukhari punya guru. Walaupun Imam Muslim muridnya Imam Bukhari, itu jadi menunjukkan kuat, ya. Nah, jadi datanya kuat. Jadi banyak orang, beda orang, isinya sama, berarti kan tidak dusta, ya. Oke, jadi termasuk ulama yang rohal. Nah, karena rihlah mereka lah terjagalah ilmu, ya. Makanya kalau Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari ngasih contoh siapa? Nabi Musa. Ya, Nabi Musa suruh nambah ilmu lagi dengan rihlah. Ya, karena pernah ceramah mengatakan pas ditanya ada nggak orang paling alim dari panjenengan, setahu saya nggak ada. Itu bahasa udah intinya itu buka Sahih Muslim atau Sahih Bukhari, nggak ada. Saya ada. Langsung Allah Subhanahu Wa Taala wahyukan kepada Nabi Musa, tolong kamu cari ada manusia nggak viral, nggak terkenal, ya, tinggalnya di pantai, ya nggak ada yang kenal. Kamu belajar dari dia lagi, sampai susah cari alamatnya, suruh bawa ikan, ya, ada hikmahnya itu semua. Ya, antum kalau nuntut ilmu makan ikan lah. Nabi Musa bekalnya apa? Ikan. Antum ikan kangkung. Ikan kangkung, ya. Jadi intinya Nabi Musa ya ikhlas saja, suruh Allah nuntut ilmu lagi, berangkat sampai kesasar, ya, kelewatan, terus tidur di bawah batu. Ya, namanya orang zaman dulu jalan, nggak pakai gokar, nggak ada, ya. Intinya Nabi Musa nerima aja, bawa asisten, ya, Yusha bin Nun, menuntut ilmu. Padahal orang paling viral. Kalau kita udah Nabi ya sudah Firaun aja lewat, ya. Ini suruh cari orang yang namanya Qadir, nggak terkenal, yang tahu orang kampung situ aja, karena nggak pakai medsos kayaknya. Nah, ya, atau belum ada. Intinya jangan sombong, masih ada yang berilmu juga. Nerima aja Nabi Musa begitu jalan. Itu jadi penting. Nah, makanya nanti ada murid-muridnya Imam Muslim lebih tua dari Imam Muslim, nggak ada masalah. Nah, Imam Bukhari sama Imam Muslim selisihnya cuma berapa? 10 tahun, ya, kalau nggak salah. Imam Bukhari 194, Imam Muslim 206. Berapa selisihnya? 10 tahun, 8 tahun. Nah, beda 10 tahun. Ini udah S1, ini masih SMP atau SD. Ya, tapi lebih tua memang Imam Bukhari. Nah, begitu ya. Ini penting. Silahkan diambil ini. Jadi salah satu kunci untuk kita mendapatkan ilmu adalah rihlah. Nah, kita berjalan untuk menemui guru. Boleh online, boleh, tapi tetap beda kalau kita langsung duduk ketemu. Nah, ya nanti doanya online juga. Ya nggak apa-apa sebetulnya. Kalau zaman dulu ada online, mungkin ulama juga tetap pakai online. Tapi kan tetap beda, ya. Yang langsung tetap beda. Tetap beda. Bukan berarti nggak boleh. Karena zaman dulu juga nggak semua sahabat nyampaikan hadis itu langsung pergi ke tempatnya. Aisyah nulis surat sampaikan ke Muawiyah. Muawiyah nulis surat, tolong kirimin saya hadis tentang ini. Surat-suratan. Pakai si cepat. Oke, Pak. Ya kok bukan promosi, jadi pakai surat. Zaman dulu pakai kuda aja, tapi dipakai, semua teknologi dipakai. Imam Bukhari itu mengikuti perkembangan zaman, Imam Muslim mengikuti perkembangan zaman. Zaman dulu, ya, ulama-ulama yang pandai menulis itu ulama-ulama Mu'tazilah, ya, sampai Jahil itu buta, orangnya nggak, istilahnya penampilannya itu biasa tapi cerdas, ya, cerdas. Dia itu kalau neliti itu kayak Discovery Channel sekarang gitu, tentang binatang-binatang yang haid. Dia neliti binatang-binatang yang haid, sifat semut itu gimana, ya.
sudah jauh tulis. Nah, ya nanti yang Mu'tazilah juga buat pemikiran-pemikiran yang aneh-aneh. Ya, Imam Ahmad juga bisa. Karena waktu itu kertas, tinta itu bahan ya mahal, susah, kagod istilahnya. Ya, itu Abbasiyah waktu itu awal-awal kertas. Ya, bayangin ya, di awal-awal Islam itu Quran tuh ditulis di mana? Kulit, batu, pelepah. Karena memang belum ada. Ketika Abbasiyah sampai ke Cina, ya, di sana sudah ada pabrik kertas. Nah, sudah ada hubungan dagang. Habis itu barulah Abbasiyah juga buka, akhirnya banyak kertas, dan itu perlu apa? Perlu duit. Nah, itu semua kayak sekarang aja antum nuntut ilmu nggak punya laptop, mau skripsi bingung, ya nggak? Itu alat. Ya sama, Imam Bukhari ngikutin itu, dan untuk beli itu pakai uang. Nah, bayar SPP antum. Oke, ya. Jadi intinya semua apa yang bisa dilakukan sehingga menulis, meraut pulpen, tinta, jenisnya itu semua keterampilan khusus. Saking pentingnya ini ya, dulu waktu Nabi di perang Badar itu orang musyrikin dibebasin, yang penting baca, ngajarin baca tulis sama anak-anak di Madinah. Nah, jadi itu ya. Kemudian tadi ya, gurunya Imam Muslim dari berbagai negeri. Jadi Imam Muslim itu kemana? Mekah, ke Mesir, ya, kemana? Ke Basrah, ya, kemudian kemana lagi? Kufah. Nah, itu semua jaraknya jauh-jauh, ya. Ke Madinah, Mekah, Madinah aja udah lumayan, ya. Nah, dari situ Imam Muslim mengumpulkan hadis. Nah, itu tadi jadi Imam Dhahabi mengatakan, ya, wa iddatuhum mi'atan wa isrun rajulan akhraja anhum fi sahih. Jadi ada 200. Antum gurunya berapa itu? Guru SD, SMP, guru matematika, fisika, ya masukin, cuma beda sendiri bukunya. Guru umum itu tetap antum harus berakhlak sama dia, beradab, ya, karena cara baca Latin antum diajarin. Tapi yang untuk agama ini siapa guru, antum tulis saja, tidak apa-apa. Karena ulama zaman dulu kenapa sih bisa banyak? Bahkan nanti katanya nanti gurunya itu sampai 1000. Kenapa? Karena setiap ketemu satu orang udah dianggap gurunya. Ya, nanti ahlu bid'ah pun tetap dianggap gurunya, cuma nggak diambil. Karena untuk apa namanya, data. Ini ahlu bid'ah, tapi kebetulan di sini nggak bohong ya, datanya betul. Makanya nanti jangan aneh kalau ketemu di Sahih Bukhari atau Sahih Muslim ada rawi punya ada bid'ah-bid'ahnya. Karena udah ditimbang dengan riwayat yang lain. Kemudian waktu ini dia jujur selama belum kafir, karena tidak semua ahli bid'ah kafir. Itu ahlus sunnah itu memang dewasa dia, ya. Nah, jadi contohnya gurunya Imam Bukhari, Ubaidullah ibn Musa al-Kufi. Kufah waktu itu markasnya Syiah. Ada. Tapi Imam Bukhari sudah menimbang, ini orang gak ada masalah di sini. Ya, bukan berarti Imam Bukhari nggak menjelaskan tentang kesalahan Syiah. Nah, jadi itu jadinya gurunya banyak, ya. Nah, tapi kebanyakan tetap gurunya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akidahnya jelas, akidahnya terang. Makanya nanti silahkan buka guru-gurunya Imam Muslim, ya, akidahnya jelas. Gurunya Imam Bukhari akidahnya jelas. Jadi kalau mau tahu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya akidahnya ahli hadis, ya, akidahnya ahli hadis. Nah, Imam Muslim akidahnya apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketahuan kok hadis nomor pertama, nomor 1 setelah hadis-hadis yang ada di mukadimah, hadis nomor 1 hadis tentang iman. Ya, terus di situ Imam Muslim menyampaikan cerita tentang kenapa hadis itu muncul, karena ada satu kelompok yang punya pemahaman keluar dari pemahaman sahabat. Dia pandai, memang pandai nahu lah, mungkin Sorob juga pandai, itu jago buat bahsul, apa, suka debat, suka apa begitu, ya. Tapi melenceng, mengingkari takdir. Lah qadar, nggak ada takdir. Kalau ada takdir, Allah kejam, nggak mungkin Allah kejam. Pakai perasaan, ya, pakai perasaan. Kalau Allah sudah tentukan semuanya, berarti Allah kejam. Untuk apa kita sholat kalau begitu? Udah, Allah nggak mungkin mentakdirkan. Nah, itu kan keluar. Nah, Imam Muslim langsung bawa itu nomor 1 hadis. Kemudian hadis tentang Allah di langit. Walaupun yang anehnya ada bukan ulama, ya, ulama juga mungkin, ya, atau semi ulama yang mengatakan hadis itu
Allah di langit, fis sama, hadisnya lemah. Berani sekarang. Nah itu subhanallah. Nah, jadi akidahnya ahli hadis, akidahnya Imam Muslim ya sama, itu akidahnya ahli hadis, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidahnya para sahabat jelas akidahnya. Bukan cuma hadis itu katakanlah lemah. Ya, ada hadis yang lain di Sahih Muslim juga ya, ketika ada orang mengkritik Nabi Muhammad SAW tentang pembagian, kata Nabi Muhammad, ya, kamu nggak percaya aku dan yang di langit percaya sama aku. Itu mau dilemahkan lagi ya di situ. Repot. Ya. Itu hadis sahih. Yang di langit aja percaya sama aku, kan Nabi Muhammad lagi bagi-bagi harta rampasan, kemudian dikritik sama Dzul Khuwaisirah, orang Khawarij. Idil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil. Adil lah kalau bagi-bagi, kamu enggak adil wahai Muhammad. Jadi memang kalau ciri ahli bidah itu memang rasa takdim kepada nabinya itu enggak ada. Ada hadisnya pun lewat, ditakwil macam-macam, nggak ada hormatnya. Ya, Nabi Muhammad aja digituin. Kata Nabi Muhammad, waihakum, celaka kalian, ya yang di langit percaya sama saya. Jadi takwil lagi, malaikat. Yang utus Nabi Muhammad malaikat atau malaikat utusan Allah? Malaikat utusan Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, ya malaikat percaya sama Nabi Muhammad. Tapi yang ngutus supaya nyampaikan tuh malaikat atau Allah? Allah. Udah, mau ditakwil lagi. Nah, ya. Jadi kalau ditanya akidahnya Imam Muslim apa? Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jelas. Silahkan buka Sahih Muslim, hadis tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, gurunya juga Imam Ahmad bin Hambal ya. Nah, kalau kuliah mungkin sedikit ya. Kita sampai jam berapa ini? Imam Muslim madhabnya apa? Syafi'i? Waktu itu belum terlalu matang madhab itu ya. Baru Imam Syafi'i masih awal-awal ya. Imam Syafi'i datang ke Mesir pun masih sepi. Ya, maksudnya belum banyak. Ya sama di zaman itu masih biasa. Ya, sekarang aja dipatenkan karena sudah ada buku-bukunya. Ya nggak apa-apa belajar seperti sekolahan. Ya, tapi bukan intinya. Insya Allah selama kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah melalui ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah ketemu. Nah, soal beda fikih satu madhab aja beda-beda banyak sekali. Imam Syafi'i aja pernah berbeda dengan dirinya sendiri. Qaul qadim, qaul jadi. Ya nggak? Pas di Mesir punya buku baru. Ya, makanya Imam Ahmad ketika meninggal itu salah satu warisannya, benda-benda yang diwariskan buku ulama zaman dulu. Itu buku warisannya. Ya, ada di situ ada bukunya Imam Syafi'i, pendapat lama dan pendapat baru. Itu akrab banget Imam Ahmad sama Imam Syafi'i. Wah, banyak kisahnya menarik ya. Pernah waktu Imam Ahmad ke Yaman, Imam Syafi'i kan Yaman. Imam Ahmad ke Yaman mau ketemu Abdul Razak As-Sun'ani juga Imam Syafi'i. Kamu jadi hakim aja katanya. Jadi qadhi, lumayan gajinya kan. Qadhi di sini Harun Ar-Rasyid tuh di zaman Harun Ar-Rasyid. Nah, kan orang soleh, kalau bagus kan lumayan. Khalid bin Walid kan soleh, jadi bagus. Nah, ya Ibnu Mas'ud juga pernah jadi qadhi, Abu Musa Al-Asy'ari. Tapi Imam Ahmad tidak mau. Marah Imam Ahmad. Kalau bukan karena ilmu saya tinggalkan panjenengan. Marah. Ditawarin gitu ini marah. Memang sebagian ulama anti banget dengan seperti itu. Bukan berarti haram, tidak boleh. Imam Ahmad itu punya anak soleh, punya paman, itu kalau para raja Abbasiyah ngasih duit diterima. Imam Ahmad nggak nerima. Imam Ahmad nggak mau sholat di belakang anaknya. Bukan karena apa? Saking waroknya Imam Ahmad. Memang berlebih waroknya itu. Itu pernah Imam Syafi'i aja digituin sama dia. Nah, silahkan baca kisahnya. Oke, di dalam Bidayah wan Nihayah. Nah, oke, kemudian jadi itu ya tadi rihlah Imam Muslim rahimahullahu taala. Dia kenapa jadi imam? Karena dia bersungguh-sungguh, karena dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dia mencatat hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, membukukannya dan terus membahasnya. Ya, jadi memang udah hidupnya dengan walaupun penjual,
penjual baju tapi hidupnya dengan hadis, matinya pun pas lagi cari hadis. Nah, kita sampai adzan ya. Jadi Imam Muslim rahimahullahu taala, nah itu meninggalnya itu pas mudzakarah. Memang ulama zaman dulu itu nggak nganggur ya. Nah, jadi mudzakarah untuk betul-betul mempertahankan ilmu. Nah, jadi muridnya menceritakan ketika mudzakarah ditanya satu hadis, Imam Muslim lupa di mana tempatnya. Wajar manusia ya, wajar. Sehebat-hebatnya manusia ya punyalah rasa lupa. Imam Masjidil Haram juga kadang-kadang keliru. Padahal kerjanya cuma imam. Ya ada dosen juga ya, jadi mufti. Tapi bisa lupa. Akhirnya apa? Imam Muslim masuk rumah, ngomong sama keluarganya, pokoknya nggak ada yang masuk perpustakaan. Fokus cari hadis. Terus kata keluarganya, Pak ada yang ngasih satu keranjang kurma. Oh nggak apa-apa, masuk aja kalau itu. Akhirnya Pak sambil cari kurma nggak terasa, murojaah ya, cari. Nah, makan sampai kurma selesai, Imam Muslim pun selesai. Ya, jadi Imam Muslim betul-betul memang hidupnya untuk hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi beliau meninggal ketika mencari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kurma dimakan tadi ya, sampai pagi hadis dapat, sakit, meninggal. Nah, mungkin kena penyakit gula, tidak tahu. Pokoknya kebanyakan makan kurma. Jadi memang kurma itu pasangannya air. Makanya istilahnya orang Arab apa? Al-aswadan. Al-aswadan itu atamru wal ma. Antum kalau habis makan kurma minum air lah, biar nggak kayak Imam Muslim. Ya, ya mungkin kita kalau udah baca itu nggak kerasa. Nah, rahimahullahu taala ya. Beliau meninggal ketika betul-betul perhatian dengan ilmunya. Nah, dengan ilmunya, rahimahullahu taala. Kemudian yang berhubungan dengan Imam Muslim, beliau akhlaknya beliau terkenal ulama yang tidak suka menggibah kecuali ada perlunya. Ya memang bukan ulama kalau suka gibah ya. Ya tapi memang ya ada aja sisi-sisi yang di situ terkadang manusia itu harus terjatuh kadang-kadang. Ya contoh kasus waktu di zaman Ma'mun ini kan subhanallah ya, sampai ulama-ulama hadis semua itu rata-rata banyak ngikut pemerintah sudah apa katanya. Kecuali 4 tadi itu. 3-nya mati, 1-nya hidup. Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal itu di bulan Ramadan ya, tanggal 25 Ramadan tahun 200 berapa? 20 atau 200 ya, di zaman Mu'tasim. Ramadan itu dalam keadaan puasa dipukulin, dicambuk 80 kali sampai pingsan. Ramadan itu Imam Ahmad. Sudah selesai pun setelah Mu'tasim, beberapa waktu setelahnya berbulan-bulan tidak boleh sholat Jumat, tidak boleh tahanan rumah, tidak boleh sholat Jumat, tidak boleh sholat jamaah, di rumah aja. Nah, alhamdulillah fisiknya kuat ya, tidak meninggal. Yang lain meninggal di jalan. Jadi bersabar. Nah, jadi itu tentang Imam Muslim. Beliau akidahnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tadi sudah kita jelaskan ya, beliau itu memang orang yang dipercaya oleh umat Islam pada waktu itu, sampai waktu itu pemerintah memerintahkan beliau menjadi imam. Nah ini Imam Muslim agak beda, tapi kenapa apa cuma jadi imam, nah bukan jadi qadhi ya. Kata Imam Dhahabi, Amaru Amirul Mukminin an yakuna Muslim Ibnu Hajjaj imam al-muslimin aqaddamuhu fil jami'. Jadi masjid agungnya lah. Nah masjid agungnya, sekarang masjid agungnya antum imamnya ya. Akabbaro wa shalla bin nas. Nah, ya selama enggak ada masalah, beliau tetap maju saja, enggak ada masalah. Ya tadi beliau fokus mengumpulkan hadis-hadis ini 15 tahun, Imam Bukhari 20-an tahun ya. Nah, kemudian sedikit tentang pujian ulama kepada, bukan sedikit ya, banyak aslinya,
Pujian ulama kepada Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Jadi Muhammad bin Bashar pernah mengatakan, Muhammad bin Bashar itu gurunya, ya, Muhammad bin Bashar gurunya ngomong begini, hufadud dunya arba'atun, hufadud dunya arba'ah. Jadi orang yang hafid di dunia ini ada 4. Nah ini ya agak berlebihan tapi ya nggak apa-apa lah, ya. Hufadud dunya arba'atun, Abu Zur'ah bin Rai. Abu Zur'ah di negeri Rai. Nah, di negeri Rai. Mungkin Ustaz Abdul Rai ya. Ustaz Abdul Rai jangan-jangan dari sana. Ya enggak? Bukan ya? Bukan. Ada namanya Abu Zur'ah Ar-Razi. Itu sejaman dengan Imam Bukhari. Itu orang Rai. Tapi kayaknya Ustaz Abdul Rai bukan dari sana. Kayaknya. Yakin anak bukan. Jawa Tengah kayaknya ya. Jadi Rai, nama tempat ya, itu Abu Zur'ah. Kemudian wa Muslim bin Naisabur, dan kalau Naisabur muncul Muslim Ibnu Hajjaj. Wa Abdullah Ad-Darimi bi Samarqand, ya, di Samarqand ada Abdullah Ad-Darimi. Dan di Bukhara siapa? Wa Muhammad ibn Ismail bi Bukhara, ya. Ishaq ibn Rahawai, nanti ada yang mengatakan Rohuyah. Nah, apa tentang Imam Muslim? Katanya pakai bahasa Persia. Ayu rojulin hadza, orang macam apa itu? Bukan macam apa jelek, maksudnya orang pinter banget gitu. Kalau kita kan orang macam apa itu berarti jelek. Ini orang macam pinter banget gitu, jadi hebat banget. Nah, itu Ishaq ibn Rahawai. Itu Rahawai juga gurunya Imam Bukhari. Imam Bukhari nulis Sahih Bukhari karena itu Ishaq ibn Rahawai. Memuji juga Imam Muslim, ya. Tapi nanti sedikit ada yang kurang sehat ya. Nah ini di sini juga Imam Muslim mencoba berdiri di tengah ketika ada perselisihan antara Imam Bukhari dengan gurunya Imam Bukhari dan temannya sekaligus. Siapa? Muhammad ibn Yahya Az-Zuhli. Jadi Muhammad ibn Yahya Az-Zuhli itu betul-betul pengikut Imam Ahmad sejati. Semuanya juga pengikut Imam Ahmad ya, sama-sama Imam Muslim juga muridnya Imam Ahmad, Imam Bukhari juga sama-sama ulama ya. Tetapi terjadi sesuatu yang sangat disayangkan ya. Jadi Imam Bukhari itu punya buku namanya Khalqu Af'alil Ibad. Itu buku itu untuk membantah orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah. Nah, jadi Imam Bukhari mengatakan perbuatan kita, kata-kata kita itu adalah makhluk. Kalau Al-Qur'an gak makhluk. Nah, dari sini akhirnya sebagian orang yang di hatinya ada penyakit cari-cari, akhirnya Imam Bukhari ditanya di sebuah majelis ya, pas lagi ngisi pengajian di Naisabur, banyak sekali yang hadir ya. Naisabur itu daerah kekuasaan Zuhli ini. Imam Muslim juga di situ, pendatang lah, tabligh akbar ya, bukan tabligh akbar, memang Imam Bukhari terkenal satu dunia ya. Akhirnya ada yang nanya, bagaimana menurutmu Quran ya? Imam Bukhari menjawab ada 2 riwayat, Quran kalamullah ya, wa af'alul ibad makhluqah. Imam Bukhari nggak mengatakan labdi bil Quran makhluk, karena perkataan labdi bil Quran makhluk waktu itu memang perkataannya Mu'tazilah yang memviralkan itu. Karena ini memang kalau mengatakan labdi bil Quran makhluk tuh hati-hati, itu bisa benar bisa salah, makanya tengah-tengah. Makanya Imam Ahmad pokoknya ngomong gitu bid'ah. Nah itu jadi senjata Muhammad Zuhli sama followernya ya, Ahlussunnah pengikut dia, pokoknya yang ngomong begitu berarti ahli bid'ah. Jadi Imam Bukhari karena ngomong perbuatan kita makhluk, nah berarti lafaz dengan Quran, lafaz kan perbuatan, berarti makhluk juga, udah otomatis Imam Bukhari berarti bid'ah juga. Akhirnya apa? Imam Zuhri ngomong, pokoknya yang masih hadir ke majelisnya Bukhari jangan hadir di majelisku, berarti nggak ikut aku, nggak melu. Nah, Imam Muslim lagi di majelis itu. Imam Muslim itu sangat azim kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari datang, apa katanya? Ya tabiba al-muhaddisin, wahai dokternya para ahli hadis, wa amirul mu'minin fil hadis, ya izinkan saya cium kakimu, katanya. Saking takzim banget kepada Imam Bukhari. Ya, Imam Muslim ketika begitu, kan Imam Muslim sangat mengambil manfaat kepada Imam Bukhari. Ketika Imam Bukhari datang, pas begitu langsung berdiri Imam Muslim
Ya gurunya padahal. Pulang ke rumah, diambilin semua buku dia yang nulis dari nulis hadis dari Zuhli, kirim, kembalikan tuh hadisnya. Dah, putus kita. Nggak tahu sih masih salam atau enggak. Pokoknya intinya kok begitu banget panjenengan. Akhirnya Imam Bukhari dilarang menyampaikan hadis. Ya, para jamaah juga nggak boleh. Merana Imam Bukhari itu terakhir hidupnya, antum aja tuh sekarang viral, dulu ada aja ujiannya. Imam Nasai contohnya lagi. Imam Nasai itu matinya kenapa digebukin? Kok Imam Nasai digebukin? Iya, waktu itu dia ngisi pengajian di masjid tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib. Ngisi pengajiannya di masyarakat yang ta'assub dengan Bani Umayyah. Ya, itu waktu itu pokoknya Bani Umayyah betul itu Nawasib ya. Nawasib itu yang berlebihan membela Muawiyah, itu nggak boleh juga. Imam Nasai ketika ditanya tentang kelebihan Muawiyah ada nggak? Ada dia ada, tapi hadisnya berhubungan dengan mudah-mudahan Allah nggak mengenyangkan perutmu. Nah, itu kayak dipahami ngejek. An-Nasai memang sengaja ingin meluruskan kesalahan orang Syam waktu itu pas dia dari Mesir dengan Imam Nasai di Mesir. Ya, kemudian kamu kalau nggak nulis tentang keutamaan Muawiyah, awas. Imam Nasai itu sampai nulis khusus keutamaan Ali. Makanya kalau kata orang Syiah, Imam Nasai itu Syiah. Jadi setiap bela Ali jadi Syiah. Belum tentu. Ya, Imam Nasai Ahlussunnah wal Jamaah jelas ya. Akhirnya apa, marah penduduk masjid karena ta'assub. Akhirnya Pak Imam Nasai udah tua waktu itu ya, 80-an, dipukulin. Namanya orang tua dipukulin, gim ya, sakit, meninggal. Nanti ada yang mengatakan dikubur di Ramlah. Ala kulihal, kita kenal luarnya saja, mereka dulu berjuang amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, begitu juga Imam Ahmad dan yang lainnya. Ya, jadi itu Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Nah, juga sama ya tadi Abu Hatim Ar-Razi sama Abu Zur'ah ini ya sedikit ketika di kitab Jarh wa Ta'dil karya Abdurrahman ibn Abi Hatim ya, anaknya Abu Hatim Ar-Razi itu, Imam Bukhari disebut di situ Muhammad ibn Ismail. Ya, bapak saya pernah dengar hadis dari dia. Abu Hatim sama Abu Zur'ah itu betul-betul kerabat juga ya, sama-sama ahli hadis. Bapak saya pernah dengar hadis dari Bukhari kemudian meninggalkannya. Nah, itu kalau kita ambil yang gitu-gitu, kita nggak punya syekh nanti lama-lama. Ya memang ulama juga manusia. Ya, Abu Hatim ya sampai punya buku Khotoul Bukhari, kesalahannya Bukhari. Nggak apa-apa lah, biasa aja. Nah, ya makanya ketika di sini Imam Abu Hatim memuji Imam Muslim ya. Jadi Imam Abu Hatim memuji Imam Muslim, kata Syekh Syuaib Al-Arnaud, kalau memuji Imam Muslim, memuji juga Imam Bukhari dong. Orang yang belain mati-matian Bukhari itu siapa? Muslim. Bahkan Muslim itu sangat mendukung apa yang dikatakan Bukhari. Sampai ketika Bukhari nggak ada temannya, nggak boleh pengajian kemana, Muslim tetap ngikut. Ya, bahkan rela putus sama Zuhli. Tapi kerennya Imam Bukhari, walaupun begitu, ya. Bahkan di zaman itu ya subhanallah, sebagian orang mengkafirkan Imam Bukhari. Sabar aja Imam Bukhari. Nah, jadi ta'assub itu nggak bagus. Kadang-kadang kita berkata berlebih-lebih, la haula wala quwata illa billah ya. Jadi justru yang membersamai Imam Bukhari ya Imam Muslim. Gak ada masalah. Nah, kalau Imam Muslim dipuji, puji juga lah gurunya. Orang Imam Muslim aja nyerah kepada Imam Bukhari. Tapi hebatnya Imam Bukhari, walaupun demikian dia tetap meriwayatkan hadis dari Zuhli, padahal udah digituin. Antum kalau digituin gimana? Ya Imam Bukhari sama Zuhli itu teman dan ustadz juga, ya seusia juga. Tapi ya kalau soal ilmu kayaknya lebih hebat Bukhari. Bukan kayaknya, memang ya. Tapi dengan begitu Imam Bukhari tetap meriwayatkan hadis dari Zuhli. Imam Muslim aja nggak mau. Imam Muslim nggak mau meriwayatkan hadis dari Zuhli. Dari Bukhari juga enggak. Cuma kalau kita tahulah Imam Muslim bersama Imam Bukhari. Bahkan yang membela kehormatan Imam Bukhari adalah Imam Muslim. Itu tugas kita. Nah, ya ini hal-hal ini sebetulnya fotokopinya di zaman ini banyak. Nah, kita sebagai penuntut ilmu harus betul-betul bisa menyikapi ini dengan bijak.
karena memang semua itu semangat untuk menyelamatkan agama kita ya. Nah, tapi kita juga harus hati-hati, tetap menjaga hati biar tidak terjerumus ke dalam ta'assub atau fanatik. Nah, ya, jadi Imam Muslim bisa ngambil jalur tengah. Dan terakhir tentang tadi ya, penguatan. Jadi akidahnya Imam Muslim, beliau adalah ulama Sunnah wal Jamaah yang anti bid'ah gitu. Oh, nanti marah ada yang ngomong bid'ah. Gak apa-apa ya, tapi harus baik sama orang. Ya, jadi kita itu nggak apa-apa berusaha, walaupun kadang-kadang kita mungkin masih melakukan kesalahan, tapi kita harus menjauhi hal yang betul-betul bid'ah sayyi'ah ya, bid'ah yang jelek. Emang ada yang bagus ya, bid'ah bahasa ada yang bagus ya, secara bahasa ya, ilmu nahu, ngumpul Al-Quran, oke, itu bagus. Nah, masuk bid'ah nggak? Kalau mau dinamakan ya nggak apa-apa. Baik, jadi apa kata Imam Muslim sendiri di dalam mukadimahnya, kita baca aja ya. I'lam waffaqakallah ta'ala anal wajib ala kulli ahadin, apa? Bahwa kewajiban setiap seorang itu apa? Arfut tamyiz baina sahih riwayah wa saqimih. Dia harus tahu mana yang lemah, mana yang sahih. Loh, Imam Bukhari nulis buku itu gara-gara di zamannya banyak hadis palsu. Makanya gurunya request, cobalah ada yang ngumpulin hadis-hadis sahih toh, biar umat itu gampang loh gitu. Kerja Imam Bukhari 20 tahun neliti keliling-keliling ya, budget berapa dinar zaman dulu nggak tahu dah. Demi apa? Supaya tahu yang sahih mana yang nggak sahih. Kalau sudah jelas nggak sahih dan kata ulama nggak berselisih lagi, nggak boleh diamalin, ya udah nggak usah, aman kan. Ini enggak, malah dicari-cari lagi, malahan yang sahih dia lupakan ya, yang dhaif dia amalkan. Walaupun nanti ada pembahasan khusus ya tentang yang dhaif, tapi secara umum itu usaha, dan memang seperti itu asalnya. Dulu sahabat Nabi demi memastikan saja untuk betul nggak dia dengar dari Nabi, dia harus jalan dulu ke Syam, ketemu sahabat Nabi saksi hidup yang pernah dengar dari Nabi. Ya bener, masih ingat kan Nabi pernah ngomong gini? Saking apa? Betul-betul menjaga perkataan Nabi. Jadi hadis Nabi sama dengan Al-Quran dijaga oleh para ulama. Makanya nanti Umar bin Khattab menyelamatkan Al-Quran. Para hufadznya meninggal semua. Bukan meninggal semua, banyak meninggal ya nggak? Di perang apa? Melawan Musailamah, gugur semua mujahidin. Cepat dibukukan. Alhamdulillah terselamatkan. Hadis juga sama. Ya, di zaman Umar bin Abdul Aziz, alhamdulillah Umar bin Abdul Aziz ketika di baiat mau ya, padahal dia ulama juga. Nggak mau pemerintahan. Nggak, kalau dia mau. Kalau Imam Ahmad nggak mau, ya nggak apa-apa. Beda. Ya, Umar bin Abdul Aziz tetap naik. Kemudian dia lihat, dia kembalikan Bani Umayyah kembali mengamalkan sunnah. Di zaman Bani Umayyah itu sudah ada bid'ah. Ya, ada bid'ah itu. Masa sholat Idul Fitri dibalik sama dia. Idul Fitri, Idul Adha ya, sama sebagian raja Bani Umayyah itu dibalik. Apa? Kayak Jumatan, khutbah dulu baru apa? Sholat, biar tidak kabur masyarakat. Ayo mau kabur kemana? Khutbah dulu. Itu menyelisih sunnah nggak? Menyelisih. Sunnahnya apa? Sholat dulu baru khutbah. Kata Nabi, yang mau pulang nggak apa-apa, nggak wajib dengar khutbah. Umar bin Abdul Aziz merasa bertanggung jawab menjaga nama baik Bani Umayyah ya. Nah, terus dia melihat sesuatu yang paling besar ya, apa? Di sini kalau nggak dibukukan, dulu para ulama itu nggak mau nuliskan hadis, takut tercampur dengan Quran ya. Terus juga memang bahan-bahan kan susah juga ya, kertas itu. Akhirnya Umar bin Abdul Aziz keputusan khalifah, keluarkan ketok palu, panggil teman-temannya Ibnu Syihab Az-Zuhri, semua ulama-ulama hadis di Madinah, kerjain proyek ini, kumpulkan semua hadis-hadis yang ada sebisa kamu. Akhirnya betul-betul ikutanlah Bukhari, ikutan Muslim, itu bagian dari penjagaan. Dulu nggak dibukukan itu karena masih canggung. Nah, jadi Umar II ini ya, Umar bin Khattab membukukan mushaf. Umar bin Abdul Aziz membukukan sunnah. Keren nggak? Keren. Nah, itu dua-duanya. Nah ya, alhamdulillah Imam Bukhari bagian dari proyek itu.
untuk betul-betul menjaga dua pokok landasan di dalam Islam, yaitu kemudian umat Islam harus tahu intinya mana yang sahih mana yang enggak. Ya, kata dia, wasiqatin naqilin laha minal muttahamin alla yarwi minha illa ma'urifa sihhatuhu wa makharijuhu wasitara fi naqilihi wa an yattaqi. Hati-hati kata dia, minha makana minha min ahli tuham wal mu'anidin min ahli bidah. Jadi secara umum tetap Imam Muslim mengatakan hati-hati kalau kontennya diriwayatkan dari orang yang tertuduh dan ahli bid'ah. Nah, dan ahli bid'ah. Nah, jadi harus betul-betul hati-hati. Ini menunjukkan bahwa Imam Muslim mencoba jadi bagian yang mempertahankan apa? Ajaran Islam yang betul-betul terjaga. Nah, walaupun ya sebagian orang mengatakan tidak ada Islam yang murni. Ya, maksudnya Islam akan terjaga. Kalau soal beda pendapat dalam memahami hadis, iya, tapi tetap ini Imam Muslim menjaga dua landasan pokok, ya. Dia fokus di as-sunnah, ini hadis. Dan alhamdulillah insya Allah Sahih Muslim, Sahih Bukhari akan dipakai sampai hari kiamat nanti, selama masih ada keluarga-keluarga yang percaya kepada Allah dan hari akhir. Itu sampai nanti orang yang di zaman Dajjal, ya, kalau kita mungkin udah mati nggak tahu, wallahu alam, atau masih hidup, ketika bertemu dengan Dajjal, nah ini Sahih Bukhari, Sahih Muslim, maka ketika Dajjal ngaku Tuhan, gampang bantahnya, persis dengan yang ada digambarkan dalam hadis. Ketika ngaku Tuhan, ketika bawa ajaran yang aneh-aneh tapi ngaku Tuhan, ya nggak? Nah, apa kata pemuda ini, orang Madinah? Anta Dajjal alladzi haddatsana Rasulullah hadisahu. Kamu Dajjal yang telah Rasulullah kabarkan di dalam hadisnya. Ya, hadis, ya, nggak ada di buku fisika itu, ya, ada di buku hadis. Alhamdulillah masih dipakai, kecuali antum nggak percaya sama hadis, dan itu banyak. Jangankan hadis, Quran nggak percaya orang sekarang. Nauzubillahi min dzalik. La haula wala quwata illa billah. Jadi itu secara umum saja. Naam, kalau antum ingin baca, silahkan baca kisahnya di dalam Bidayah wa Nihayah atau bukunya Imam Hakim, ya, Tarikh Naisabur. Tapi secara umum itu tentang kehidupan Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Nah, ya, jadi beliau meninggal di bulan Rajab tahun berapa? 261. Usianya berapa? Sekitar 50-an. Nah, 261 Hijriyah. Nah, insya Allah tentang Sahih Muslim dan metode Imam Muslim dalam menuliskan hadisnya kita bahas besok. Betul nggak? Iya nggak? Betul. Kalau nggak salah begitu kata panitia. Sekarang untuk Imam Muslimnya, besok untuk karyanya, insyaallah taala. Oke, sebelum anak tutup, yang bisa jawab pertanyaan, anak kasih duit, buku. Nah, buku, ya, hadis riwayat Imam Muslim. Oke, siapa ya? Ibu-ibu ada nggak? Ibu-ibu satu, bapak-bapak satu, mahasiswa satu. Oke, ibu-ibu ada yang dengerin nggak? Biar nggak membazir nih. Ada nggak ibu-ibu, ya? Ada. Jawab pertanyaannya ibu-ibu, ya. Kapan Imam Muslim lahir? Kapan meninggal? Yang meninggal masih segar barusan seperti ini. Oh, nggak dengar, Bu? Nggak apa-apa, Ibu. Lahirnya berapa kali? 206. Serius? Antum saksinya, ya? Oke. Kasihkan. Siapa yang jawab saya nggak tahu, ya. Yang pasti ibu-ibu. Nah, kemudian bapak-bapak sekarang.
Coba kasihkan ke siapa? Yang merasa jawab ambil bukunya. Tolong dikasihkan. Nah, oke, bapak-bapak. Hikmah yang kita petik dari mempelajari sejarahnya Imam Muslim, apa hikmahnya? Jangan-jangan nggak ada hikmahnya satu pun. Ya Allah, udah capek-capek nah, sudah ada Nisa. Ya, silakan sebutkan 2 hikmah. Atau contoh apa yang antum ambil dari Imam Muslim? Silakan. Yang salah pun dapat. Nama dulu nama. Kalau laki-laki pakai nama. Sakif, ya. Apa itu? Terus, ulama zaman dulu sangat berjuang keras untuk menuntut ilmu. Oke, terus takdim kepada Pak Guru. Nah, banyak guru juga lebih bagus. Antum gurunya berapa nanti dicatat ya. Anda masukin nggak? Nggak juga nggak apa-apa. Karena nggak berkualitas. Oke, apa lagi? Semuanya mungkin. Akidahnya Imam Muslim masih ingat? Akidahnya apa? Syiah, Mu'tazilah, Ahlussunnah wal Jamaah. Tahu dari mana? Oh, tadi dijelaskan. Apa yang dijelaskan tadi? Yang teringat aja. Apa tadi? Ya, itu tadi barusan ada. Ciri-ciri Ahlussunnah wal Jamaah itu apa? Anti kepada apa? Bid'ah. Jangan tersinggung ya. Walau ada sebagian mungkin kalau dengar bid'ah itu langsung pingsan. Biasa aja, biasa aja. Nah, ya, selamat. Ada riwayat Imam Muslim yaitu terakhir ya Allah kecil 20 langkah agar mudah menghafal Quran. Wah, Masya Allah. Siapa lagi? Hikmah yang belum disebutkan atau antum buat hikmah sendiri? Anda nyampaikan, antum yang ngambil hikmahnya. Ya silakan. Salah pun dapat. Ya. Serius dalam memperjuangkan hadis. Serius dalam memperjuangkan hadis. Jadi memang hidupnya untuk hadis ya. Masya Allah. Sebagaimana ada orang nangkapin ular, rela kepatok ular demi konten ya. Kalau Imam Muslim demi hadis. Apa lagi? Ketika Imam Bukhari itu difitnah, iya, Imam Muslim masih membela, bukan karena ta'assub. Ya, jadi siapa lagi? Banyak banget. Kayaknya masih ada deh, kayaknya masih ada. Korban dengan harta ketika berkorban dengan harta bahkan jiwa ya ketika belajar agama. Apalagi ahli hikmah ini catat deh. Masya Allah, tabarakallah. Imam Ahmad naik haji 5 kali, 3 kalinya jalan kaki. Pernah satu perjalanan ongkosnya cuma 30 dirham. 1 dirham itu perak 70.000. Bayangin, pernah tersesat lagi. Itu cerita beliau. Naik haji 5 kali, 3 kali jalan kaki. La haula wala quwwata illa billah, dari kampung. Kalau antum haji furoda, ya, langsung berangkat. Ya. Apalagi? Tadi sekilas info aja. Kali lagi. Oh, sebutkan gurunya Imam Muslim sama kalau muridnya belum ya tadi. Astagfirullahaladzim. Sudah ada muridnya tadi, kita sebutin satu. Sebutkan muridnya Imam Muslim sama gurunya Imam Muslim. Satu-satu aja, nggak usah banyak-banyak karena kecil bukunya. gurunya Imam Bukhari. Iya, Masya Allah. Terus muridnya? Ya, lupa. Tadi ada itu. Imam yang salah satu dari imam yang 6 juga. Tirmidzi. Selamat. Nah, oke, insya Allah antum lebih bisa mengambil hikmahnya, karena kata Nabi bisa jadi yang mendengarkan tuh lebih tajam analisanya daripada yang menyampaikan. Kata Nabi, rubbaha milifiqin ila man huwa afqah. Ada orang yang menyampaikan, yang mendengarkan justru lebih paham, lebih mendalami. Mudah-mudahan antumlah orangnya, tapi kita sama-sama untuk mengamalkan Islam sampai titik darah penghabisan, saling menasehati, saling mengingatkan, dan menuntut ilmu sampai mata berhenti berkedip dan jantung berhenti berdetak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.